warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 3, muatan bahasa Indonesia. Gimana? Udah siap belajar? Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Catatan sebelum pembelajaran. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu. Lalu, menyiapkan alat-alat tulis yang dibutuhkan. Kemudian mencatat materi yang sudah ditandai dan mengerjakan tugas sesuai arahan dan mengumpulkannya tepat waktu. Oke, kita langsung ke materi. Hari ini kita akan membahas tentang wawancara. Wawancara itu apa ya? Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Narasumber di sini itu adalah yang memberikan kita informasi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita tulis, lalu kita tanyakan. Nah, narasumber itu beliaulah nanti yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Itu disebut dengan narasumber. Nah, wawancara itu dilakukan untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi yang kita butuhkan ya. Itu disebut namanya wawancara. Tujuan wawancara itu apa ya? Tujuan wawancara itu adalah ada 4 tujuan wawancara. Yang pertama yaitu sebagai bahan informasi, misalnya berkaitan dengan masalah sosial, politik, ekonomi, dan lainnya. Jadi wawancara itu bisa menjadi sumber bahan informasi. Misalnya kalian lihat berita-berita, itu biasanya ada yang melakukan wawancara, maka muncul berita. Nah, itu sebagai bahan informasi mereka dari hasil wawancara tersebut. Lalu yang kedua sebagai bahan opini, misalnya pendapat dan tanggapan narasumber terhadap suatu masalah. Misalnya kita itu kan sekarang sedang mengalami masa pandemi. Nah, wartawan itu mencari narasumber yang paham akan penyakit ini. Nah, pendapat narasumber itu dijadikan bahan opini atau pendapat. Lalu yang ketiga itu bahan cerita, misalnya untuk mendukung penulisan karya sastra. Yang keempat itu bahan biografi, misalnya riwayat hidup tokoh yang akan ditulis. Jadi mereka mewawancarai orang untuk menulis sebuah biografi. Nah, itu salah satu tujuan wawancara juga ya. Jenis-jenis wawancara. Berdasarkan jenisnya, wawancara ada 2, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur itu dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Jadi itu disebut wawancara terstruktur. Jadi sebelum kita melakukan wawancara itu, kita terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan ke narasumber. Nah, itu kan udah ada persiapan. Nah, di situ disebutnya wawancara terstruktur. Lalu yang kedua itu wawancara tidak terstruktur, yaitu tidak berpedoman pada daftar pertanyaan. Jadi kita langsung secara spontan atau garis besar langsung menanyakan pertanyaan kepada narasumber. Nah, sebelum kita melakukan wawancara ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama itu kita harus menentukan topik wawancaranya dulu. Misalnya kita mau membahas wawancara apa. Misalnya kita mau membahas mencari informasi tentang kecelakaan lalu lintas. Nah, sebelum melakukan wawancara ada baiknya kita mencari dulu topiknya, kita mau bahas apa ya gitu. Kedua itu kita menentukan narasumbernya, kira-kira narasumber mana ya yang mengerti tentang topik yang akan kita bahas ini. Nah, biasanya itu kalau misalnya kecelakaan lalu lintas itu kita mewawancarai polisi, terus petugas yang ada di jalan, dishub, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu mengetahui identitas narasumber secara umum. Jadi sebelum kita mewawancara, kita harus tahu dulu identitas narasumber. Yang keempat, kita menghubungi narasumber yang akan diwawancarai. Jadi kita terlebih dahulu janjian sama narasumbernya, apakah narasumbernya bersedia untuk diwawancara, terus bisanya pada waktu kapan, di mana, dan lain sebagainya.
Yang kelima, kita harus membuat daftar pertanyaannya. Kita mau menanya apa aja nih. Nah, ini disebut wawancara terstruktur ya, karena kita membuat daftar pertanyaan. Lalu yang keenam, kita mempelajari masalah yang berkaitan dan jangan lupa juga mempersiapkan alat bantu untuk mencatat hasil wawancara. Misalnya buku dan pulpen atau pensil, lalu bisa juga menggunakan HP untuk merekam suaranya. Nah, tadi kan ada tahap-tahapan wawancara. Nah, dalam wawancara juga ada etikanya. Etika itu apa? Kayak hal-hal baik yang harus dilakukan saat wawancara itu seperti apa sih? Nah, yang pertama itu kita harus datang tepat waktu sesuai dengan perjanjian dan jangan lupa bersikap sopan dan santun. Yang kedua, dahulukan pertanyaan yang ringan, bertanya dengan kalimat yang jelas dan sesuai topik wawancara ya. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting hasil wawancara dan menyimpulkannya. Yang keempat, jangan menyela narasumber saat bicara dan selesai wawancara, ucapkan terima kasih. Oke. Nah, itu tadi materinya yang hari ini tentang wawancara. Nah, tugasnya hari ini adalah kalian membuat laporan hasil wawancara. Di sini udah Bu Vita kasih formatnya, kalian tinggal ngikutin aja dan kalian tinggal isi yang warna merah itu. Salinlah laporan hasil wawancara berikut di buku tematik kalian. Tuliskan sesuai dengan perintah yang ada. Wawancarai orang tuanya yang sudah tersedia. Lalu, tulislah jawabannya di kolom hasil wawancara ya. Nah, di sini kan ada kolomnya kosong. Nanti kalian tulis hasilnya. Kalian melakukan pertanyaannya sesuai yang udah Ibu tulis ya. Di sini 5 pertanyaan aja, lalu nanti disimpulkan. Oke, sekian dulu pembelajaran hari ini. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan kebersihan kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.